Bunda 20 tahun di Kementerian Agama itu fokus di bidang penanganan konflik sosial keagamaan. Berarti sedikit banyaknya Bunda sudah menguasai Indonesia, keragaman dari berbagai macam agama. Agama dan kepercayaan di sini banyak sekali. Oh iya, banyak. Nah, apa yang ingin Bunda sampaikan untuk umat lah? Ada Kristiani, ada Islam, Buddha, Hindu, percaya dan lain-lain gitu. Ya, karena kota Tangerang Selatan ini adalah kota yang punya keragaman. Ya, tentu tadi saya sampaikan kota ini harus tumbuh secara organik, bisa menjadi kota yang demokratis. Artinya di situ kota ini harus menjadi kota yang inklusif. Ya, kota yang inklusif ya, tidak boleh kemudian ada diskriminasi karena dia itu kan ada keragaman di sana yang tentu harus betul-betul diciptakan harmoni di situ. Ya, jadi harus ada tumbuh harmoni di tengah-tengah masyarakat Tangsel yang memang punya kemajemukan, keragaman. Yang paling penting yang harus tumbuh di dalam konteks tadi ya, keragaman agama adalah tumbuhnya hubungan relasi sosial keagamaan yang baik. Jadi bukan relasi agama ya, tapi relasi sosial keagamaan. Yang itu dasarnya adalah nilai-nilai agama yang universal. Apapun agamanya, bisa berinteraksi sosial, bisa melakukan banyak hal untuk bersama. Iya, karena kalau bicara relasi agama, tentu masing-masing meyakini agamanya yang terbaik. Nggak masuk ke situ ya? Ya, tapi relasi sosial keagamaannya yang harus tumbuh dengan baik di Kota Tangerang Selatan, sehingga mereka akan disatukan ya. Ada apa namanya, benang merahnya di antara agama-agama itu adalah nilai-nilai agama yang universal. Misalnya nilai-nilai penghargaan, nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai keadilan, nilai-nilai penghormatan ya. Nilai-nilai tadi kemanusiaan. Nah, itu yang kemudian menyatukan nilai-nilai persatuan. Nah, itu sebetulnya yang menyatukan keragaman agama yang ada di Kota Tangerang Selatan. Ada pertanyaan nakal mungkin dari sebagian teman-teman kita di luar sana. Ini apa perayaan-perayaan atau tradisi-tradisi keagamaan khususnya Islam gitu, itu masih terus diadakan kan banyak, karena ada beberapa kekhawatiran, aduh ntar gimana nih gitu, itulah gitu, ada yang berusaha untuk mengarahkan, aduh nanti gini loh, aduh Aziza sama pasangan nanti nggak ada ini, aduh, mohon maaf, pemikiran atau hal-hal seperti itu kemarin sempat muncul ke permukaan, itu Bunda menjawabnya seperti apa? Seperti hari-hari besar misalnya. Ya, maksudnya perayaan-perayaan kayak Maulid atau yang lain-lain gitu kan. Karena kemarin kan sempat ada pemikiran, waduh gimana itu? Ntar ada gak? Eksklusif gitu ya. Kan, gitu. Apa jangan ntar nggak ada lagi gitu kan, atau itulah. Ya tentu karena kita punya semangat ya inklusivitas ya di dalam membangun, tentu ya harus proporsional ya. Harus proporsional, artinya kebebasan di dalam beragama, berkeyakinan juga harus betul-betul kita berikan tanpa diskriminasi, baik Islam maupun agama yang lain. Nah, tentu itu harus juga menjaga nilai-nilai etik ya, nilai-nilai etik moral yang ada di tengah-tengah masyarakat, itu juga harus menjadi perhatian. Kemudian juga konstitusi juga harus menjadi pertimbangan ketika kita akan memberikan kebebasan kepada masyarakat di dalam merayakan hari-hari besarnya itu kan ya. Karena tentu tidak boleh melanggar ketertiban umum ya kan. Jadi tentu baik itu konteksnya dalam pertimbangan kebebasan dalam beragama, juga konstitusi di dalam menjaga ketertiban umum ya. Jadi itu memang harus betul-betul kita berikan ruang tanpa melanggar nilai-nilai agama, juga
nilai-nilai konstitusi tadi dalam rangka menjaga ketertiban umum. Bunda, Ibu Airin itu kan sudah 2 periode, sudah 10 tahun mendapatkan amanah di Tangsel. Ibu Airin, Bunda, itu notabene sama-sama seorang ibu gitu. Nah, apa yang telah dilakukan Ibu Airin itu, ini yang sudah dilakukan ya. Kalau yang belum dilakukan atau kekurangan apapun kan tugas Bunda untuk memperbaiki itu semua. Ini yang sudah dilakukan. Bunda tuh ada ini gak? Maksudnya kayak gini loh, kalau bahasa saya kayak ini estafet seorang ibu akhirnya memimpin kembali Tangsel gitu. Karena apa yang beliau sudah lakukan itu akhirnya justru ingin diteruskan sama Bunda, dan apa yang belum beliau lakukan, nah itu tugas sepenuhnya dari Bunda untuk memperbaiki itu semua. Iya, semangatnya kami ini kan untuk jadi pemimpin, bukan jadi penguasa. Nah ini menarik nih, pemimpin ya, bukan ya pemimpin. Penguasa. Ya pemimpin itu kan dalam konteks tadi melayani. Jadi kami meyakini bahwa di dalam memimpin itu pasti ada plus minus ya. Tentu hal-hal yang positif yang sudah dilakukan oleh pemerintah ya, yang sebelumnya misalnya kami kemudian diberikan amanah, tentu kan ada nilai-nilai positifnya. Kalau kami melihatnya itu sebagai suatu yang baik, maka ya memang kita lanjutkan ya, kita lanjutkan hal-hal yang baik yang kemudian kita sempurnakan. Yang belum tentu kita lakukan. Itu ada kaidah usul fikihnya itu. Al-muhafazatu ala qadimis sholih al-ahlu bil jadidil aslah. Tumal aslah fal aslah. Saya malu Bunda, saya nggak ngerti. Oke, lanjut. Jadi sesuatu yang baik ya, yang sudah ada yang baik ya tentu kita pertahankan. Nah, yang baru, yang lebih baik ya tentu kita terapkan gitu ya, kita lakukan. Dan kemudian yang sudah ada tapi belum baik ya kita sempurnakan ya, untuk bisa lebih baik lagi ya begitu. Jadi bagi kami itu satu yang harus disyukuri ya, dan juga kita hargai ya. Nah, karena memimpin itu memang tidak mudah gitu ya. Bagaimana memimpin ya, iya, bukan memimpin berkuasa bukan ya. Ya. Memimpin itu kan ada ikhtiar untuk melayani, ikhtiar untuk mengayomi, ya, ikhtiar untuk melindungi, ya, juga memberikan kebaikan-kebaikan atau kemaslahatan kepada masyarakat. Jadi apa yang dilakukan oleh Ibu Airin nanti, misalnya beliau sudah selesai dan itu baik, ya kita teruskan gitu ya, teruskan dan kita sempurnakan. Gitu. Nah, tentu ini tidak perlu dikhawatirkan ya, karena tadi kepentingan kami untuk jadi pemimpin. Ya. Apalagi di situasi pandemi COVID seperti sekarang, tentu kita tidak lagi tunjuk-tunjukan ya gitu ya. Ini siapa yang salah, ini siapa yang salah. Tetapi bagaimana bersama-sama membangun kebersamaan untuk tumbuh solidaritas dalam skala besar di tengah-tengah masyarakat. Betul. Iya. Saling dukung ya menghadapi tantangan pandemi COVID-19. Gandengan tangan semua. Ya, semua. Betul. Termasuk program-program atau visi-visi kita ke depan itu juga ya harus bisa beradaptasi dengan situasi pandemi COVID-19, ya kan? Tangsel ini kan istilahnya kota yang seksi gitu ya, sedang berkembang gitu. Terus penyangga masih di Provinsi Banten, terus dekat sama DKI Jakarta. Penyangga ibu kota. Iya, penyangga ibu kota. Berarti Bunda mempunyai PR dan tugas untuk bisa bersinergi dengan Gubernur Banten. Betul. Yang memang istilahnya bahasa saya bos lah ya. Kan Bunda bawahannya dari Gubernur Banten. Nah, bersinergi juga dengan DKI Jakarta. Betul. Ya, jadi memang nanti konsep pembangunan di Tangsel itu ya harus terintegrasi. Artinya ya harus membangun kerjasama dengan para pemimpin-pemimpin daerah yang berbatasan dengan Kota Tangerang Selatan. Membangun kerjasama. Tadi saya sampaikan harus ada komunikasi, harus ada
kolaborasi ya, tentu ada interaksi dan kerjasama di sana untuk bisa mengatasi ya persoalan-persoalan kependudukan yang pasti itu akan saling bersentuhan satu dengan yang lain itu, antara Jakarta dengan Tangsel ya, Tangsel dengan Depok, Tangsel dengan Bogor ya, bagaimana membangun kerjasama dengan wilayah-wilayah yang berbatasan dengan kita gitu ya. Banten, tadi, DKI, ya, Jawa Barat. Ya betul, tentu itu tadi harus dibangun komunikasi yang baik. Interaksi yang tentu harus intens ya dilakukan, kemudian juga kolaborasi di dalam menyelesaikan persoalan-persoalan kependudukan yang pasti akan saling beririsan satu dengan yang lain ya kan. Nah ini perlu ini, begitu juga antara pemerintah dengan pemerintah di Kota Tangerang Selatan, Pemkot, dengan pemerintah pusat dan juga pemerintah provinsi, itu harus dibangun ya koordinasi yang baik, yang bisa sejalan dan saling mengisi satu dengan yang lain. Karena itu adalah kunci untuk terwujudnya pembangunan di Kota Tangerang Selatan yang bisa membawa pemerataan, kemajuan ya.